Halo teman-teman dimanapun berada. Kembali bersama gua Hatim Maulana Arsya. Semoga teman-teman yang melihat video gua dalam keadaan baik-baik saja. Gua Hatim Maulana Arsya. Kali ini gua akan mengupas tuntas tentang meditasi, tetapi secara umum atau penjelasan gua ini berbicara tentang teman-teman dimanapun berada. Jadi apa yang gue sampaikan adalah sebuah asumsi publik, ya, dalam arti gue tidak membongkar keilmuan-keilmuan rahasia dalam dunia meditasi, karena ada beberapa hal yang tidak bisa disampaikan, seperti meditasi di hutan, gimana metodenya, caranya untuk mendapatkan sebuah keilmuan tertentu. Nah, ini gua tidak membahas itu. Di sini gua akan membahas apa itu meditasi, gimana caranya meditasi relaksasi agar diri kita ini santai, terus badan kita sehat, bugar, dan mungkin kalau stres, depresi, teman-teman boleh mencoba meditasi yang gua sampaikan, yang gua ajarkan pada video kita kali ini. Nah, mengingat ada salah satu teman di dalam media sosial, ada yang bertanya kepada gua kira-kira seperti ini. Nah, jadi beliau bertanya dan ingin mengetahui tentang dunia meditasi, seperti itu secara kesimpulannya. Oleh karena itu, teman-teman dimanapun berada, perlu diketahui bahwa meditasi itu adalah, ya, ini pengertian secara sederhana. Meditasi adalah metode atau bidang keilmuan dalam dunia metafisika. Kenapa metafisika? Karena ini berbicara tentang jiwa, berbicara tentang olah pikiran, berbicara tentang gelombang otak, tentang hati, tentang badan. Nah, kalau setelah meditasi badan bisa enak, nah ini berbicara tentang metafisik semuanya. Jadi itu merupakan sebuah bidang keilmuan dalam dunia metafisika. Nah, adapun, ya, tujuan dari meditasi ini berbeda-beda. Ada orang yang ingin misalnya membuka indera keenamnya, membuka mata batinnya, atau ingin hanya sekedar relaksasi saja, ada juga. Atau misalnya ingin menghilangkan stres, depresi, ada. Dan bahkan ada juga orang yang memiliki penyakit-penyakit tertentu, baik penyakit fisik maupun penyakit non-fisik, maka dia akan melakukan meditasi itu. Jadi meditasi ini bukan hanya bidang keilmuan, tetapi merupakan sebuah metode penyembuhan di dalam jiwa dan diri kita. Nah, itu tujuan, ya, tergantung tujuan. Jadi bukan hanya meditasi ini untuk relaksasi, tidak. Bahkan ada juga orang meditasi yang bertujuan ingin menarik rezeki, energi alam, terus untuk membuka aura dengan meditasi banyak. Jadi meditasi ini fleksibel, tergantung tujuan-tujuan. Nah, teman-teman dimanapun berada, ya, tolong dengarkan apa yang gue sampaikan. Nah, setelah mengetahui apa itu meditasi secara sederhana dan simpel, lalu setelah mengetahui tujuan-tujuannya itu apa aja karena fleksibel, nah teman-teman dimanapun berada perlu diketahui bahwa meditasi juga ada yang dikombinasikan, ya, baik dengan pernafasan, ya, menahan napas misalnya. Nah, terkait menahan nafas, ini bukan nafas di dada, ya. Jadi tolong nih, ini poin penting. Kalau dalam saat meditasi, kalau kita tahan nafas itu di dada, nah ditahan di sini, itu sangat fatal. Kalau tidak tahan, tidak kuat energi badan kita, terus dari semesta juga nanti ketika saat menyatu, karena meditasi itu adalah sebuah penyatuan. Nah, jantung kita, paru-paru kita, hati kita yang berada dalam dada dan dalam tubuh kita itu bisa hancur, bisa pecah. Jadi paru-paru itu bisa pecah kalau nggak tahan, ya. Jadi jangan mencoba menahan nafas dalam meditasi itu di dada. Jangan, ini sangat berbahaya, teman-teman. Nah, lalu teman-teman dimanapun berada, ada juga meditasi itu dari segi pernafasan pelan-pelan, ya.
Jadi ini berbicara tentang hitungan pernafasan. Jadi seperti itu, ditarik dari hidung pelan-pelan, dikeluarkan melalui mulut pelan-pelan, ditarik lagi dari hidung, dikeluarkan lagi dari mulut. Untuk relaksasi ada juga yang seperti itu gitu. Nah, teman-teman dimanapun berada, lalu kita lanjut lagi pemahamannya. Itu tadi berbicara tentang kombinasi nafas ya. Ada juga nafasnya ke dada dulu baru ke perut, naik lagi ke dada. Ada juga nafasnya langsung ke perut atau langsung ke pernafasan segitiga namanya di bawah perut, itu tahan di bawah perut. Ada juga yang nafasnya cuma masuk doang, nanti keluar lagi. Ada cuma masuk ke dada keluar, atau masuknya ke perut keluar. Ada juga yang masuk ke di bawah perut itu ya, agak ke bawah ya, di bawah perut nafasnya itu ada tempat penapasan perut paling bawah, habis itu dikeluarkan lagi, tarik lagi. Ada juga. Nah, ini kombinasi nafas namanya. Nah, lalu kita juga berbicara ya, setelah mengetahui itu semua teman-teman, mari kita lanjut ke pemahaman media-media dalam meditasi. Nah, jadi teman-teman dimanapun berada, ada media-medianya ya, ada media-media dalam dunia meditasi ini. Ada juga orang meditasi itu murni tanpa menggunakan media-media lain ya, langsung saja meditasi. Ada juga dia meditasi itu pakai media-media ini ya. Nah, ini namanya dupa ya, pakai dupa wewangian untuk relaksasi. Misalnya dupa kan banyak yang jual tuh, dupa lidi. Ada juga pakai kemenyan, ada juga pakai sejenis ya, wangian-wangian yang dibakar dengan jenis-jenis yang lain lah. Wangian dengan wanginya aroma bunga kantil, bunga mawar, dan aroma lainnya. Jadi ini aromanya ya aroma melati. Gue suka wanginya. Ini untuk relaksasi. Ada juga tujuannya untuk membuka indera keenam, maka wanginya wangi apa gitu, entah itu pakai kemenyan dan sebagainya. Jadi banyak ya media-media. Terus ada juga yang pakai lilin. Nah, ini lilin. Ada juga yang pakai lilin, ada juga yang nggak pakai. Ada juga meditasi itu harus terang, ada juga meditasi itu matikan lampu di dalam sebuah kegelapan. Nah, jadi itu terkait media-media. Ada juga yang pakai minyak wangi seperti ini sebelum meditasi, dioleskan ke tengah-tengah alis mata jika untuk tujuannya membuka indera keenam atau cakra ajna ya, sebelah sini cakra ajna. Ada juga pakai minyak diolesin dulu. Terus ada juga dia menggunakan minyak ini cuma di kedua telapak tangan, dan atau mungkin dioles ke leher untuk cakra apa gitu kayak, atau di jantung misalnya di dada diolesin untuk menguatkan jantung pada saat meditasi. Bertujuannya ya biar kuat fisiknya, pernafasannya biar panjang, minyaknya diolesin. Ada. Kalau memang misalnya badan pegal-pegal diolesin sebelah sini minyaknya, setelah itu meditasi. Ada. Jadi ini tergantung tujuan dan kombinasi keilmuan, dan tergantung orang-orang yang belajar meditasi kepada siapa. Kalau misalnya setiap guru itu memiliki meditasinya sama gitu semua guru, enggak. Jadi teman-teman dimanapun berada, setiap keilmuan, bidang keilmuan seperti meditasi ini, setiap orang akan ada sebuah perbedaan-perbedaan. Ada yang sama, ada juga yang beda ya. Jadi gue di sini berbicara tentang umum dan apa yang gue pelajari selama ini. Nah, teman-teman dimanapun berada, terkait tempat-tempat meditasi. Tempat-tempat meditasi itu ada dia ya. Dia itu meditasi di hutan. Biar kenapa? Orang bilang misalnya meditasi di hutan karena angker atau apa, enggak. Itu bisa saja mereka meditasi di sana untuk mendapatkan ketenangan dan bisa menyatu dengan alam. Ada juga. Nah, jadi jangan disangkut pautkan dengan hal gaib. Jadi tergantung tujuan. Ada dia meditasi di belakang rumah atau di dekat pohon, karena pohon ini energinya kuat banget. Jadi jangan dikira ya teman-teman dimanapun berada, kalau orang meditasi bersemedi ya sama ya, semadi atau semedi, meditasi bertapa itu sama ya, sama itu namanya, cuma beda-beda doang namanya. Dikira orang meditasi di pohon itu ingin mendapatkan berkah dari keramat-keramat dan hal-hal gaib yang ada di pohon gitu. Nah, jadi ada juga orang yang meditasi di pohon itu mereka ingin mendapatkan energi pohon tersebut, karena sebuah pohon ini kan pohon kehidupan.
Mana tahu di akarnya banyak air ya, di dalam tanah itu kan bisa subur karena ada pohon itu menyimpan air yang banyak. Kita tarik energi air itu melalui meditasi, kita tarik energi positif-positif yang ada di pohon, lalu menyatu dengan alam. Nah, jadi teman-teman, jangan dikira orang meditasi dalam sebuah tempat tertentu, kita langsung sangkut pautkan dengan hal gaib. Jangan, kita berbicara tentang ilmiah, berbicara tentang logika dulu. Memang ada beberapa hal ya meditasi di dalam di tempat-tempat tertentu untuk mendapatkan kegaiban ya, metafisik gitu. Tapi ada juga mereka misalnya semedi atau meditasi di air mancur atau air terjun di pohon besar, ingin menyatu dengan alam dengan cepat ya, karena itu sumber, pohon besar itu sumber kehidupan, air terjun itu sumber kehidupan. Terus mata air sumber kehidupan, di dekat sumur juga sumber kehidupan, di gunung sumber kehidupan, menyimpan banyak isi bumi, isi alam yang bisa kita ambil dan manfaatkan. Jadi meditasi menyatu dengan alam sebenarnya, menyatu dengan semesta. Nah, mari kita lanjut teman-teman dimanapun berada. Adapun tata cara meditasi yang benar sebenarnya ya, gimana sih tata cara meditasi? Nah, ini yang akan kita kupas sebenarnya. Ini poin pentingnya. Gimana caranya meditasi ya? Apakah seperti ini? Apakah seperti ini? Atau misalnya seperti gini? Atau gimana gitu? Terus cara nafasnya gimana? Ada nggak bacaan-bacaannya? Dan juga posisinya kakinya harus gimana gitu? Nah, akan kita kupas di video gua berikutnya. Saksikan terus konten daripada channel YouTube Hati Maulana Arsya. Gua berjanji akan mengupas ini. Ini ibaratnya episode 1 atau part 1 atau bagian 1 ya, karena kepanjangan nanti buat videonya. Nah, kita kupas ya nanti di konten berikutnya tentang tata cara meditasi yang benar dan seperti apa gitu meditasi itu. Apakah misalnya harus kayak gini, terus berapa lama, napasnya gimana, cara menghirupnya pun gimana, cara narik energi alam gimana, nanti kita kupas di video berikutnya. Gua Hati Maulana Arsya, terus pantengin channel YouTube Hati Maulana Arsya. Sekian, bye-bye.